Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Salam damai, salam NKRI harga mati. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kemarin Gus Abdur Razak LM pada saat ditanya audien di acara pengajian beliau, itu ada yang bertanya tentang nasab Ba'alawi, dan beliau menjawab bahwa menurut kitab Huror, nasab Ba'alawi itu dari mimpi. Jadi penarikan kalau menurut kitab Huror, referensi kitab Huror itu dari mimpi. Dan ini menuai pro dan kontra. Ada yang kontra. Yang kontra bikin statement dusta Gus Abdur Razak. Terus ada lagi dusta Kiai Abdur Razak kan gitu. Nah, ini saya mendapatkan rekaman klarifikasi dari beliau. Bagaimana asbabun nuzulnya beliau mengeluarkan statement seperti itu. Biar tidak gagal faham, biar tidak gagal fokus, ayo kita dengarkan bersama-sama, tentunya sambil udut guys, biar tidak sepaneng, biar tidak alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, saudaraku sekalian dimanapun berada yang saya hormati dan saya muliakan, semoga senantiasa sehat, bahagia bersama keluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sengaja hari ini saya bersilaturahim dalam rangka ya memberikan penjelasan sedikit lah ya, karena mungkin ada orang yang miss ya, yang kurang sedikit paham tentang apa yang pernah kami sampaikan di video yang sebelumnya, bagian kecil dari isi kitab Al-Huror, sehingga kemudian bikin framing dusta Kiai Abdur Razak kayak ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun berada, bil khusus kepada beliau yang bikin framing, semoga panjenengan sehat nggih, panjang umur nggih, amin. Alangkah bijaksananya kalau sebelumnya itu mesti bertanya ya kalau nggak konfirmasi gimana caranya lah ya. Kan di deskripsi kalau tidak salah juga ada nomor telepon pesantren ya kalau tidak salah. Terus ini gimana ceritanya kok ada gini. Sehingga saya ceritain lah. Nah sekarang saya ceritakan aja supaya tidak menjadi fitnah bagi siapapun, karena itu dosa ya. Saya ceritakan, saya ketika membahas itu kondisinya sedang nyantai, saya sedang bercanda, guyon, sambil ngopi, sambil merokok sama beberapa orang yang hadir di sini. Karena memang kalau saya ngaji begitu, walaupun saya tidak ngerokok, saya persilahkan lah mereka kalau situasinya ngaji sedikit cuma jamaahnya ya sambil nyantai lah. Apalagi jamaahnya kan udah para bapak-bapak ya. Jadi mereka juga pengen situasinya pengen benar-benar relax lah. Karena saya anggap mereka juga bagian dari kawan-kawan dan sahabat kita kan. Jadi kita tidak serta-merta menganggap mereka adalah murid kan. Dan kalau saya ngaji dengan jamaah yang lain atau dengan santri apalagi, kalau saya dengan santri itu justru malah saya suruh sok bikin kopi aja sambil ngopi. Tapi nggak boleh ngerokok kalau dengan santri, karena kebetulan saya tidak ngerokok dan tidak ngopi. Ya jadi situasinya emang nyantai, dan saya ini biasanya kalau ngaji itu ya begitu. Tawa ya. Saya pikir karena begini, orang itu datang dari rumah ke sini itu mesti bahagia. Dikasih pencerahan tuh akhir dan batin. Jadi kalau bahasa Sunda mah
semeh kasemah lah gitu. Kalau bahasa Jawanya ya sekutu kerapia gitu. Jadi orang itu enak lah gitu. Karena orang itu datang, santri juga, mereka datang sadari dalam keadaan dengan berbagai macam problema masing-masing. Masuk ketemu kiainya, terus kiainya apa itu? Perengut, mau bahasa Sunda nama manyun wae kan. Kemudian ngobrol-ngobrol, ada yang nanya nyeletuk tentang kelanjutan dari benda kerep, Gus. Ini rame nih di medsos. Ya, saya jelaskan sedikit. Kondisi saya sedang tidak mengaji kitab Al-Ghuror, tidak mengkaji, tidak sedang membuka, tidak. Sehingga runtutannya secara garis besar saya jelaskan seperti yang panjenengan lihat di YouTube. 108 tentang mimpinya seseorang, kan begitu 108. 112 tentang datangnya seseorang ke imam, ke qadhi, ke basyrah. 115 tentang mimpinya seseorang. Kan memang isinya mimpi di situ. Iya Gus, cuma literasinya tidak lengkap. Ya monggo sampean lengkapi. Ya Gus, cuma daftar pusaka ataupun asbabul wurud daripada cerita itu mestinya sampean jelaskan. Monggo sampean jelaskan, kan saya ceritanya sekilas aja. Karena saya sedang tidak mengkaji kitab Al-Ghuror. Sedang nyantai aja, sedang istirahat lah. Adapun tambahan saya tentang yang halaman 117, itu kan sudah bilang saya, kalau tidak salah. Karena saya setengah lupa. Itu kan saya sudah lama baca itu, terus ditambah lagi juga sudah lama juga membaca tulisan dari Kimat yang dikirim ke kita oleh kawan-kawan. Tentang isi kitab Al-Ghuror halaman-halaman tersebut. Karena emang kalau kita mengkaji Al-Ghuror, ini kan kitabnya cukup tebal ya, karena itu kalau tidak salah sampai 800 halaman. Gak bakalan habis sejam 2 jam itu. Mungkin sehari juga gak bakalan bisa. Kalau ada ahli nasab pun mungkin sampai bertahun-tahun untuk bisa memahami secara detail. Nah, jadi seperti itu situasi dan kondisinya. Nah, kalau sampean tahu, mungkin sampean paham, tidak serta-merta memframing. Terus Abdul Rusda gagal paham tentang kitab Al-Ghuror halaman sa'anu. Oke? Nanti kan begitu framingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dusta. Masya Allah. Nah, kalau menurut saya yang dusta itu adalah orang yang membelokkan sejarah perjuangan bangsa dari mulai sejarah proklamasi dan lain-lain. Lah masa iya sejarah proklamasi dihubung-hubungkan dengan Syekhuna Habib Ali Kuitang. Beliau nginep semalam di sana sebelum besoknya membacakan proklamasi. Kan dalam sejarah tidak seperti begitu. Monggo sampean semuanya pelajari sejarah, banyaklah, saya tidak akan bahas di sini itu. Bagaimana ceritanya Pak Soekarno pulang dari luar negeri, ketemu dengan Laksamana Meda, di situ melibatkan siapa? Melibatkan Pak Hatta, kan begitu. Melibatkan juga istrinya Bu Fatmawati. Bagaimana kejadian penculikan beliau sama Pak Hatta bersama keluarganya oleh Soekarni dan kawan-kawan ke Rengas Dengklok, itu tidak ada sama sekali yang beliau ceritakan itu. Padahal dalam histori sejarahnya kan begitu. Menurut yang saya tahu. Nah, yang kedua adalah dusta lah, mosok lagu Indonesia Raya itu Hamu Tahar. Setahu saya lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman, setahu saya. Jadi kalau Hamu Tahar itu adalah lagunya dari yakin ku teguh dan seterusnya. Nah, itu lagu syukur. Kalau W.R. Supratman, hiduplah Indonesia Raya. Itu kalau Indonesia Raya. Apa yang kemudian terjadi? Orang juga bertanya, Gus ini sampai nih pembenci durian Nabi tak? Saya katakan bolak-balik, saya tidak benci durian Nabi. Rotiban saya tiap minggu sekali. Rabi Al-Tos, Rabi Haddad. Ya, saya bahkan ketika ketemu Habib Umar Al-Hafidh itu sekitar tahun 2000 berapa itu, 2003, 2004 itu. Saya ketemu beliau, terus kemudian malamnya saya mimpi, itu besoknya itu saya ganti nama anak saya nomor 2, saya ganti. Syariatnya karena saya ketemu beliau dalam mimpi, padahal siangnya udah ketemu. Karena memang saya sangat cinta sama beliau.
Cinta, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib Bidin, belum yang lain lah. Banyak yang suka sama mereka. Bahkan beberapa ruangan-ruangan kan saya juga pasang foto mereka. Yang saya tidak suka itu adalah ya yang habaib, oknum lah ya barangkali. Ya kalau akhlaknya, tata keramanya kurang baik. Itu yang saya juga tidak bukan sama orangnya, tapi saya lebih tidak suka kepada akhlaknya. Ya, adapun kalau ini risalahnya berkaitan dengan benda kerap, ya memang kan saya kebetulan hadir di situ mewakili organisasi saya, hadir bersama Pak Ketum. Memang di dalamnya adalah mukhtalafun fi. Kalau mukhtalafun fi saya tahu, saya juga pernah ngaji. Memang ya 50-50. Benar sekali enggak, salah sekali juga enggak. Artinya PR kita semuanya untuk membuktikan sampai kebenarannya. Oke. Nah, panjenengan salah satu tugasnya memberikan pemahaman, bukan memframing saya. Jadi sampean salah besar kalau memframing saya dengan framing dusta Ki Abdul Razak. Karena ini kan sudah menjadi opini publik ya, dan di mana-mana. Nah, saya berharap sih nanti pertemuan di Kiai Qurtubi di Banten tanggal 25, 26, dan 27 itu bisa sedikit mengungkap hal-hal yang selama ini masih gelap, ya, masih remeng-remeng, sehingga kawan-kawan yang lain itu bisa paham semuanya. Karena memang masalah ini kan sulit untuk diselesaikan secara khatam ya, secara tuntas itu memang sulit karena sudah terjadi zaman dahulu. Saya berharap sih ya tidak apa-apalah perbedaan, tapi tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Jadi ada ya saling tepos seliro lah, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menghujat satu dengan yang lain. Sebab apa yang terjadi ketika gurunya menghujat, muridnya ikut menghujat. Apa yang terjadi kemudian adalah wibawa ilmu tidak ada. Dosa kita sama Rasulullah SAW kalau wibawa ilmu kita jatuhkan sendiri gara-gara kebencian dan kedengkian, gara-gara kebencian dan ketidaksukaan kita sama orang lain. Nah, yang saya mudah-mudahan ini bisa difahami. Kalau ada yang kurang pas, sekali lagi ya, saya minta maaf. Tidak sedikit pun saya bermaksud untuk menghasut kepada siapapun. Enggak. Hanya memberikan penjelasan aja ketika ada orang, si Akang, yang bertanya. Begitu. Secara rinci tidak disebutkan, karena memang situasi dan kondisinya juga, saya juga tidak megang kitabnya, dan saya juga tidak hafal 100%. Nah, jenengan yang sebagai ahli nasab, monggo berikan penjelasan. Itu lebih bijaksana lah, daripada memframing. Terima kasih sebelum dan sudahnya. Semoga bisa difahami bersama dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't